Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan saja memungkinkan kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Dan saya percaya mendengar firman itu suatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Secara khusus saya akan baca ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman-Nya berkata demikian. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini, yang mengajar dan menasihati kita, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala perencanaan kita. Dan kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam perencanaan kita. Makanya dalam ayatnya yang ke-15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itu suatu pertanda bahwa kita mengandalkan Tuhan, kita tidak melupakan Tuhan dalam segala perencanaan kita. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam perencanaan kita? Apapun master plan hidup kita, apapun segala kerinduan kita, keinginan kita, segala rencana-rencana kita ke depan, kita tidak boleh melupakan Tuhan. Kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam perencanaan kita? Saya menjumpai di sini ada 3 alasan kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam perencanaan. Yang pertama dalam ayat 13 dan 14. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Di sini memberitahu kepada kita kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam perencanaan kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bagaimana kamu merencanakan bahwa hari ini, besok kami akan berangkat ke kota ini dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Selanjutnya dijelaskan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Jadi kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam perencanaan? Yang pertama, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidup kita manusia itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Makanya kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam perencanaan. Harusnya kita berkata, jika Tuhan menghendakinya, maka besok kami akan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, maka tahun depan kami akan lakukan ini, kami akan buat itu. Jadi sebagai umat kita belajar, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam segala perencanaan kita? Ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah.
Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kalau kita melupakan Tuhan dalam perencanaan, maka itu suatu tindakan kesombongan atau kecongkakan. Jadi kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam perencanaan? Karena kalau kita melupakan Tuhan dalam perencanaan, maka itu adalah kesombongan. Dan kalau itu adalah kesombongan, maka itu salah. Kalau itu kesombongan, maka Allah tidak senang dengan orang yang sombong. Makanya firman-Nya berkata, Tuhan menentang orang yang sombong. Tuhan musuh orang sombong. Kenapa itu sombong? Karena Anda tidak tahu akan apa yang terjadi besok. Seolah-olah Anda sudah tahu semua. Itu termasuk dalam kategori suatu tindakan yang sombong. Suatu tindakan yang angkuh. Harusnya kita berkata, kalau Tuhan menghendakinya, maka saya akan buat ini atau buat itu. Itu suatu tindakan yang penuh dengan kerendahan hati. Yang mempercayai Tuhan saja, bukan mempercayai dirinya. Jadi kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam perencanaan? Karena kalau kita melupakan Tuhan, maka itu adalah suatu tindakan yang sombong, itu suatu tindakan yang salah, dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam perencanaan ayat 17? Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, dalam konteks ayat ini artinya bahwa kalau kita tahu bahwa kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan dan akhirnya kita tidak melakukannya, maka kita berbuat dosa. Itu melenceng dari kehendak Tuhan, dari sasaran Tuhan. Jadi disinilah kita melihat kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam perencanaan. Alasan yang ketiga adalah karena kalau kita melupakan Tuhan, maka itu adalah tindakan yang salah. Itu suatu tindakan yang berdosa. Itu suatu tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu yang Tuhan kehendaki itu seperti apa? Harusnya kita berkata, jika Tuhan menghendakinya. Artinya bahwa segala perencanaan kita, segala harapan-harapan kita ke depan, kita harus melibatkan Tuhan. Kita tidak boleh melupakan Tuhan. Kita hanya mengandalkan Tuhan saja dalam hidup ini sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena Tuhanlah yang mengatur hidup dan mengendalikan kehidupan kita. Jadi jangan melupakan Tuhan dalam perencanaanmu. Allah punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang boleh mengajar dan menasihati kami. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Karena kalau kami melupakan Tuhan, maka itu adalah suatu kesombongan. Karena kalau kami melupakan Tuhan, maka itu adalah tindakan yang salah di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami supaya bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah, sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.